ibu saya percaya, dengar baik-baik. Penjelasannya pasti ada kekurangannya. Tetapi orang yang belajar firman, maaf Pak, kalau bicara soal belajar firman, aku 12 tahun belajar ini. Wah, Pak Daniel orang goblok ya, sampai 12 tahun. 12 tahun saya belajar ini. Nah, Bapak Ibu, oke baik, ya lanjut nanti ya, lanjut ya. Terima kasih loh Pak sudah diundang sini Pak ya. Harusnya dari awal kan, karena roh saya sedang menyala-nyala, sedang bergairah. Karena bagiku itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, amin haleluya, ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti nggak ya? Ojo sembarang amin haleluya amin. Oh, ngerti dulu. Saya akan jelaskan apa maksudnya ini. Hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Maksudnya adalah begini nih. Ikut Yesus, melayani Yesus sebagai hamba-hamba Tuhan selamanya sampai selamanya dan selama-lamanya gak pernah rugi. Oh, berarti harus ngerti itu tandanya, berarti ngerti. Yang tidak jawab itu yang gak ngerti. Mana sekarang saya mau tanya sama saudara, ikut Yesus itu rugi mana? Ada saudara yang angkat tangan berani? Sekarang saya balik. Siapa di sini yang berani ngomong ikut Yesus selama-lamanya selalu untung? Silakan angkat tangan kayak aku ini. Oh ya benar. Yesus pun senang. Wah, wis paham firman itu. Karena kematian itu kalau Anda baca dalam Alkitab, baik PL maupun PB, ya ada yang bilang kerugian, nggak ada. Berbahagialah engkau yang mati di dalam Tuhan. Iya kan? Iya kan? Lalu lihat kematian, kata Rasul Paulus, keuntungan, bukan kerugian, bukan. Maaf, saya harus lap dulu dengan saya, karena kalau masuk ini sakit sekali. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, selamanya kita untung. Sekali lagi, selamanya ikut Tuhan, melayani Tuhan, kita nggak pernah rugi. Selalu untung. Janji sama Tuhan malam ini, petang ini, Tuhan, setelah aku paham, nggak pernah rugi ngiring engkau, melayani engkau, maka mulai sok minggu, aku terus akan pasti hadir dalam jam ibadah. Ojo ngenteni online. Online itu yaitu GoFood, itu online. Tapi kalau Anda ke rumah Tuhan beribadah harus on-site. Harus seperti ini datangnya. Karena apa? Aku datang nggak rugi kok. Aku datang ada keuntungan. Iya kan? Paling nggak aku ketemu sama tunggal aku. Itu paling nggak itu minimal ya. Maksimalnya aku ketemu sama Tuhan. Melalui apa? Pujian penyembahan. Melalui apa? Kebenaran firman. Aku bisa bertemu pribadi dengan Tuhan. Oke, lanjutnya. Sekarang ayat 22. Nah, kalau 21-nya saudara sudah paham, sekarang 22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini yang saya sebut tadi PR. Kalau rohmu menyala-nyala dalam Tuhan, pasti Anda tahu, aku nggak nganggur. Ada yang aku harus lakukan. Kalau aku mengatakan rohku bernyala-nyala, maka aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan bakar nggak mau aku tapi pergi. Karena akhir-akhir ini gereja banyak yang dibakar, mati. Bakar takut. Ini sih lagi dibakar. Kalau bisa jangan main
bakar-bakar orang Kristen. Tapi kita harus tahu, aku punya PR. Rohku menyala-nyala, melayani Tuhan. Aku tahu ada pekerjaan rumah, yaitu satu, aku harus menghasilkan buah-buah. Nah, bagiku hidup di dunia ini itu berarti bekerja memberi buah. Siapa di sini nggak usah gini aja lah. Enaknya itu kalau gereja itu alirannya Pentakosta itu paling enak karena pendetanya ngomong apa aja, ngoceh apa aja, pasti jemaatnya amin, haleluya. Mari kita nyanyi sambil angkat tangan. Oh, angkat tangan kabeh. Percaya kan? Percaya kan itu? Betul lah itu. Lalu song leadernya samping ini. Nah, ini. Loh, kok Messi di tangan? Dua tangan. Betul? Loh, betul lah ini. Loh, paling ngono song leadernya ngomong ini. Loh, kok dua tangan? Sikil tak melok angkat. Angkat kali kanan. Wah. Nah, itu. Baru dua kaki suruh angkat kaki, baru Anda sadar, loh kaiso ini. Orang Pentakosta itu sadarnya terlambat memang, tapi tetap saya sadar. Kenapa sadar? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Oke, baik ya. Sekarang karena saudara ini kepalkan tangan kananmu. Mari tak ngomong tak dulu. Padahal jadi song leader lah, gembala pendeta loh. Wani-wani tak melo itu. Kepalkan tangan kanan. Oke, sekarang template orang irungmu. Oke, sudah? Apa yang Anda rasakan? Yang melakukan ini, apa yang Anda rasakan? Oke, saudara, kalau nggak jelas begini. Siapa di sini yang masih punya hembusan nafas? Silakan angkat tangan. Yang tidak punya, nggak usah angkat tangan. Kalau Anda betul nggak punya, kita kubur semuanya. Punya semua? Punya? Punya? Sekarang saya tanya, punya nafas? Firman berkata, kamu wajib menghasilkan buah. Itulah sebabnya, jika aku harus hidup, kata Paulus, kalau aku ternyata masih punya nafas di dunia ini, itu berarti bagiku aku harus bekerja mati-matian untuk menghasilkan buah. Lalu cocok dengan tema ini, biar rohmu itu menyala-nyala. Jadi kita paham, kita pulang kita tahu, ayo aku duwe ambekan, aku masih punya nafas. Itu berarti kalau rohku menyala-nyala, itu berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Harus demikian. Kalau enggak, percuma kita datang ke tempat ini. Percuma. Baik itu Bapak Gembala, Bapak Pendeta yang saya hormati pada malam ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan. Setiap Anda besok pagi bangun, terserah mau jam 4 pagi kan, mau bangun jam 5 pagi kan, atau mau jam 8 pagi, jam 10 pagi, terserah karepmu. Tapi tolong kepalkan tangan, template nomane. Aku seore. Maka kita harus tahu, aku harus menghasilkan buah. Pokoknya masih punya nafas, itu berarti harus menghasilkan buah. Ngomongan sebelahmu, ayo semangat menghasilkan buah. Ngomongan sebelahmu, semangat menghasilkan buah. Ya, semangat bro. Oke, baik. Sekarang kita lanjut karena waktunya jalan terus. Kira-kira masih kurang berapa ini? 20 menit ya? Cepat sekali ya waktunya ya. Padahal dua pertama durung metu ya. Tapi
moro-moro kayak 20 menit. Oke, yang pertama buah saya ambil di dalam Roma pasal 1. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke 13. Kita baca sama-sama. Memang hasil yang ngangkat ini ya Pak ya, Pak Gembala ya. Saudara kalau belum tahu Pak Gembala Betani ini, Pak Pendeta Agus, ini adalah sekumnya dari Betani Indonesia, sekum. Kalau belum tahu, tak kandani. Gak konco kan tak kandani loh. Oke, sudah jelas Bapak Ibu. Roma 1 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, perhatikan, tetapi hingga ini selalu aku terhalang. Dan terakhir perhatikan, agar di tengah-tengahmu aku menemukan, agar di tengah-tengahmu aku menemukan, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi lainnya. Buah yang pertama, Bapak Ibu lihat saya sudah nggak perlu lihat Alkitabnya, pancet tulisannya kayak menunjuk aku. Aku selalu mau datang, tapi nggak bisa. Gawenanku akeh. Aku kan pembuat tenda, aku kan tukang tenda. Dan tukang tenda itu kalau sudah jadi tak jual, lalu itu dipakai untuk pelayanan saya. Maka memang saya terlalu sibuk untuk itu. Seolah-olah Rasul Paulus mengatakan maaf, aku belum bisa, tapi hatiku rindu. Hatiku rindu untuk jarang bertemu tatap muka dengan engkau. Hati itu di sini. Pojok ngene itu jantungmu. Kalau sini itu hati, tapi hati onderdil tubuhmu. Tapi hati yang dimaksud firman itu adalah sini, hatimu. Wes, gak usah dibahas ya. Aku mau datang, tetapi maaf, aku selalu sibuk. Lalu ditutup suratnya gini. Bukan ditutup, maksudnya di ayat itu dia tutupnya begini. Tetapi satu ketika nanti, kalau sampai aku punya kesempatan, aku bisa hadir di Roma, maka aku kepingin sekali menemukan buah di tengah-tengah. Lalu